Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk pada pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Dan insya Allah pembahasannya kita menjadikan 3 pembahasan ya. Atau ya mungkin sekitar 3 pembahasan ya. Ada pembahasan yang pertama tentang maratib, yaitu maratib iman kepada takdir. Maratib maksudnya tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan ya. Maratib maksudnya tahapan-tahapan atau tingkatan. Tahapan-tahapan. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang yang berikutnya adalah kaidah-kaidah terkait takdir ya. Kaidah-kaidah terkait iman kepada takdir. Setelah itu kita akan bahas juga insyaallah yang ketiga adalah penyimpangan-penyimpangan terkait takdir. Penyimpangan terkait iman kepada takdir. Yang nanti kita bisa bagi menjadi 2. Penyimpangan tersebut kita bisa bagi jadi 2. Pertama, penyimpangan yang mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua yang tidak sampai mengeluarkan. Yang kedua, penyimpangan yang tidak mengeluarkan. Yang tidak mengeluarkan. Mungkin yang keempat nanti kita bahas tentang syubhat dan bantahan ya. 4. Syubhat dan bantahan. Taib, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, tentang maratib al-iman bil qadar. Ini sudah Ibu? Taib. Jadi pertama kita akan bahas tentang maratibul iman bil qadar. Kita boleh terjemahkan dengan rangkaian tahapan iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Kita buka dengan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, qala Ahmad rahimahullah, al-qadar qudratullah. Kata Imam Ahmad dalam perkataan yang masyhur, takdir adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Sehingga siapa yang mengingkari takdir, maka dia telah mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan takdir adalah qudratullah? Logikanya karena takdir ini menjelaskan sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah merencanakan terlebih dahulu, mengkonsep terlebih dahulu, Allah catat, baru Allah eksekusi ya, baru Allah eksekusi. Sederhananya seperti kalau kita insinyur di dunia atau misalnya developer ketika ingin bangun rumah atau bangun perumahan, maka dia pasti menggambar terlebih dahulu, dia menyusun rencana, kemudian dia menulis tahapan-tahapan pelaksanaan. Setelah dia tulis semuanya, setelah dia rencanakan, dia siapkan bahan-bahannya,
dia rencanakan dalam waktu setahun akan selesai, kemudian dia eksekusi. Ini kalau kita manusia, maka disebut dia mentakdirkan sebelum dia mengeksekusi. Mentakdirkan itu mengkadarkan terlebih dahulu, gampangannya merencanakan terlebih dahulu. Namun kalau kita lihat manusia, sering mereka merencanakan ternyata gagal. Sering atau tidak? Sering. Kenapa gagal? Karena ilmu dia tidak luas, ilmu dia hanya sebagian, parsial, tidak makro. Kemudian juga kesiapan terbatas, kemampuan dia terbatas. Kemampuan dia terbatas, untuk membayar pekerja juga terbatas, pekerjaannya juga kemampuannya terbatas. Terkadang ada perubahan rencana di tengah jalan, banyak hal yang akhirnya menjadikan gagal atau memperlambat atau menunda atau merubah dari rencana awal. Ini sering terjadi, banyak kita lihat sekarang kenyataan. Ya, proyek ternyata gagal atau berubah, ya, atau mangkrak. Banyak hal. Kenapa? Karena semuanya kembali pada ketidakmampuan. Paham? Perhatikan, adapun manusia, adapun makhluk, maka betapa sering berencana, tapi eksekusinya tidak sesuai dengan apa? Rencana. Tidak sesuai rencana. Yang ini sebabnya banyak. Kenapa tidak sesuai? Terkumpul pada sebab utama, ketidakmampuan. Apanya? Kurangnya apa? Kemampuan. Tidak memiliki kudrah. Yaitu kudrahnya kurang. Kudrah naqisah. Kudrahnya kurang. Adapun Allah Subhanahu wa taala kalau merencana pasti terjadi sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Allah kalau rencana, Allah catat pasti terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan. Paham Ibu? Makanya masalah iman kepada takdir ini terkait dengan rububiyah. Terkait dengan sifat apa? Kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi ini manusia. Adapun Allah kalau berencana pasti terjadi. Kalau merencanakan pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi, Ibu? Kenapa pasti terjadi? Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah qadirun ala kulli syai'in qadir. Innallaha Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Jadi inilah kira-kira gambaran filosofi tentang takdir. Takdir itu sebenarnya perencanaan yang Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan. Sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah mengeksekusi. Dari sini para ulama bahas tentang maratibul iman bil qadar, rangkaian tahapan iman kepada takdir. Secara sederhana ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah al-ilm. Yang kedua adalah al-kitabah, penulisan. Yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Yang keempat adalah al-khalq. Terjemahannya al-ilm adalah ilmu, kitabah penulisan, masyiah itu kehendak, khalq itu penciptaan atau eksekusi. Baik. Ilmu maksudnya apa? Al-masyiah ya, al-masyiah. Ilmu maksudnya Allah sebelum menciptakan, Allah telah mengilmui apa yang akan dia ciptakan. Ibarat kita mau bikin rumah, kita punya ilmu tentang rumah tersebut enggak? Ya, gampangnya demikian. Kalau kita ilmu yaitu ilmu tentang apa yang akan Allah ciptakan. Ilmu tentang apa yang akan diciptakan. Apa yang akan diciptakan. Kemudian ilmu tersebut ditulis. Ilmu tersebut ditulis di Lauhil Mahfuz, di Lauh Al-Mahfuz. Paham Ibu?
Jadi ini strategi sederhana, mau bikin sesuatu, ilmui dulu, kemudian dicatat. Catatnya di mana? Lauhil Mahfuz. Kemudian semua rencana tersebut atas kehendak Allah. Semua rencana tersebut atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua rencana tersebut di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-masyiah. Kemudian setelah itu eksekusi. Eksekusi semua yang dicipta sesuai rencana. Nah, ini sederhananya seperti itu. Inilah konsep takdir kalau kita mau maratib, kita rangkaian tahapan atau kita bilang konsep takdir, bahasa sederhananya lah. Apa sih konsepnya? Konsep sederhana. Berilmu tentang apa yang akan diciptakan, perencanaan tersebut ditulis sesuai, semua perencanaan sesuai dengan kehendak Allah, kemudian eksekusi. Paham sampai sini, Ibu? Bapak-bapak? Ini logikanya. Kita akan masuk perincian setelah ini. Kita akan masuk perincian setelah ini. Bedanya kalau manusia merencanakan sering meleset. Ya. Kenapa meleset? Karena kudrohnya kurang. Kudrohnya kurang, mungkin ilmunya kurang, kemampuannya kurang. Ilmunya kurang sehingga berubah-ubah, tidak tahu tentang masa depan, tidak tahu ilmunya cuma mikro, tidak makro, sehingga sering berubah. Itu banyak sekali. Rencana yang meleset banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tidak sesuai dengan kehendak, yang terjadi tidak sesuai dengan apa? Kehendak. Bertentangan dengan kehendak tapi tetap harus dijalankan. Ketika dieksekusi ternyata juga tidak sesuai, banyak. Adapun kalau Allah, karena Dia adalah innallaha ala kulli syai'in qadir, maka semuanya pasti tidak ada yang meleset. Tapi ini secara sederhana konsep tentang takdir. Sekarang perinciannya. Perincian pertama, tadi apa pertama? Ilmu, terus apa? Alkitab, penulisan, terus apa? Kehendak, terus apa? Khalq, penciptaan atau eksekusi. Ingat ya filosofinya, ilmu dulu, ilmunya dicatat, setelah dicatat kemudian sesuai dengan kehendak, nggak ada yang meleset dari kehendak, tidak terpaksa sesuai kehendak, baru kemudian penciptaan atau eksekusi. Sekarang kita bahas tentang ilmu. Sekarang martabah yang pertama atau marhala al-ula namanya al-ilm. Ilmu. Ilmu Allah ini luas ya, ilmu Allah luas. Allah bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in. Ilmu Allah luas. Ilmu Allah mencakup perhatikan ilmu Allah mencakup yang telah terjadi, ya. Mencakup semua yang telah terjadi. Kemudian yang sedang terjadi, semua yang sedang terjadi, yang sedang terjadi. Perhatikan sini ada telah, ada apa sedang. Kemudian yang berikutnya semua yang akan terjadi, Nah, ini ada nama akan, berarti belum terjadi tapi akan terjadi. Terakhir semua yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa? Terjadi, seandainya terjadi seperti apa? Seperti apa? Seandainya terjadi seperti apa? Tapi ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi,
bahkan yang tidak terjadi kalau terjadi seperti apa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 47, perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Ya, jika mereka orang-orang munafik berangkat bersama kalian, niscaya mereka tidak menambah kalian kecuali kerusakan belaka. Jadi orang munafik tidak ikut perang, yang terjadi mereka tidak ikut perang. Tapi kalau mereka ikut perang, mereka pasti bikin kacau. Ya, tapi Allah mengatakan yang terjadi adalah mereka tidak berangkat perang. Namun seandainya mereka berangkat perang akan bikin kacau. Seperti juga Quran surat Al-An'am ayat 28. Allah berfirman tentang orang-orang di neraka yang mereka ingin minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh kembali. Kata Allah, walau ruddu, seandainya orang-orang kafir yang di neraka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, maka mereka akan kembali lagi pada apa yang mereka dilarang. Wa innahum lakadzibun, dan sungguhnya mereka berdusta. Orang-orang yang sudah masuk neraka bisa kembali lagi ke dunia enggak? Enggak bisa. Orang sudah masuk neraka bisa kembali ke dunia enggak? Enggak bisa. Tapi Allah mengatakan yang terjadi sekarang mereka tidak bisa balik ke dunia. Tapi kalau mereka balik ke dunia, mereka pasti kembali lagi nakal. Kembali lagi kafir. Maka Allah tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa Allah juga tahu. Taib, ini ilmu Allah terkait dengan takdir, ya. Jadi kemudian Allah catat ilmu tersebut. Kita masuk pada tahapan kedua, namanya apa? Pencatatan. Al-Kitabah. Ini tadi yang pertama. Paham ya, Ibu? Kita masuk yang kedua. Namanya Al-Kitabah. Yang kedua namanya Al-Kitabah. Pencatatan ilmu tersebut. Baik. Allah berfirman atau apa namanya? Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya. Atau Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an. Saya bacakan dalam surat Al-An'am 59. Quran 6:59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya. Tidak ada satu daun yang gugur pun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin. Tidak ada suatu pun biji dalam kegelapan bumi, yang tenggelam dalam kegelapan bumi, biji-bijian. Wala ratbin wala yabisin, tidak satu yang basah maupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi dalilnya ini dalil. Kemudian juga seperti Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, dalam surat Al-Hadid, surat Al-Hadid 22, ya. Quran surat Al-Hadid, surat keberapa itu? Surat 57 ayat 22. Saya bacakan, ya. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di kitab, di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'ah, sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum musibah terus menimpa sudah tercatat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya mudah bagi Allah. Ini di antara ayat yang menunjukkan ini semua masalah qudratullah. Apapun yang menimpa kalian sudah tercatat sebelumnya di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Makanya takdir terkait dengan qudratullah. Baik. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya, tidak ada suatu pun segala sesuatu kecuali kami telah catat di Lauhil Mahfuz. Baik,
dalam Al-Quran. Ini dalil. Kemudian yang kedua, pembahasan kedua, kapan pencatatan? Kapan pencatatan terjadi? Datang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Kata Nabi SAW, Allah mencatat seluruh takdir makhluk. Takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang pertanyaan ibu-ibu. Bumi dan langit kapan diciptakan? Ada yang tahu enggak? Enggak tahu? Saya tahu. Yaitu 50.000 tahun setelah dicatat Lauhil Mahfuz. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Allah ciptakan langit dan bumi? Kita nggak tahu kapannya. Nah, takdir itu 50.000 tahun sebelum itu. Adapun kapan pencipta langit dan bumi, nggak ada yang tahu. Ya. Kata Allah, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina aduda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah membuat mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Enggak ada yang tahu. Semuanya hipotesa saja, dugaan. Entah jutaan lalu, entah ada yang bilang miliaran tahun yang lalu, wallahu alam. Yang lebih tahu adalah Allah. Nah, takdir itu dicatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum itu. Faham? Baik. Pembahasan berikutnya, ini kapan pencatatan? Yang ketiga, apa yang dicatat? Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah takdir seluruh makhluk ya yang akan diciptakan. Adalah takdir seluruh makhluk yang akan diciptakan. Dalilnya, kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali diciptakan pena. Pena berkata, wa madza aktub? Kata Allah, uktub, wahai pena, tulislah. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira al-khalaiq. Uktub maqadira kulla kainin ila yaumil qiyamah. Catatlah seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya. Jadi, takdir seluruh makhluk yang akan diciptakan hingga hari apa? Hingga hari kiamat. Uktub maqadir kulli syai' hatta taqum as-saa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-saa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai tiba hari kiamat. Berarti pembahasan berikutnya, pencatatan Lauhil Mahfuz itu ada batasan dari awal sampai akhir. Ibu perhatikan sini. Ini yang keempat. Berarti kesimpulan, data yang ditulis di Lauhil Mahfuz Al-Mahfuz terbatas. Coba batasnya di mana Ibu? Rentang apa? Jadi pertama kalau kita awal sama akhir. Kalau awalnya tadi apa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi. Awalnya adalah 50.000 tahun sebelum sebelum langit dan bumi. Akhirnya kapan Ibu-ibu? Hingga hari kiamat, hingga tegak hari kiamat. Dari sini kita tahu Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada rentannya di sini, ada rentannya. Ini ada apa namanya? Rentan ya.
Atau ranahnya ada. Ranahnya itu cuma ini sampai sini. Ini ranahnya. Ya. Dari sini kita tahu tidak semua ilmu Allah ditulis di Lauhil Mahfuz. Benar atau tidak? Taib, kita sekarang kalau saya kasih gambaran begini. Allah kan Qadim. Qadim itu apa? Azali. Allah Qadim. Qadim atau apa? Azali. Qadimun atau azali. Atau bahasa kalau huwal awwal. Wa huwal awwal. Huwal awwal itu tanpa permulaan. Kalau bahasa kita tanpa permulaan. Semua makhluk pasti dimulai dari tidak ada kemudian menjadi ada. Adapun Allah tanpa permulaan. Kemudian Allah juga al-akhir, al-akhir. Allah al-akhir atau disebut abadi, ya, abadi. Tanpa apa, Bang? Penghujung. Baik. Sekarang ilmu Allah juga azali. Ilmu Allah juga azali. Ilmu Allah juga azali. Dan ilmu Allah juga abadi. Kalau kita bikin titik di sini, titik. Ini garis waktu misalnya. Ini garis waktu. Taruhlah kita bilang di sini poin ini penciptaan langit dan bumi. Terlalu pendek ya garisnya. Ulang. Kita kasih garis panjang. Ini dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Ya enggak? Waktu itu kan tidak ada penghujung dan juga tidak ada awal kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Ini azali. Ini apa? Abadi. Taruhlah di sini titik ini penciptaan langit dan bumi. Berarti Lauhil Mahfuz pencatatannya di mana? Sebelumnya atau sesudahnya? Sebelumnya sini. Ini pencatatan Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Nah, ini jaraknya adalah berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Baik. Taruhlah di sini titik hari kiamat. Tiba-tiba ada waktunya, titik ini enggak tahu kapan titik terjadinya hari kiamat. Ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat? Enggak ada yang tahu. Meskipun ada yang ngarang ada. Ada yang sudah bilang sebentar lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Dulu ada yang pernah hitung, dia hitung mungkin 10 tahun lalu di ceramah dia bilang hari kiamat tinggal 30-an tahun ya. Berarti tinggal 20 tahun lagi. Ya, tentunya terjadinya hari kiamat. Baik. Sekarang sebelum pencatatan Lauhul Mahfuz berapa waktu sebelum ini? Ini berapa lama di sini? Berapa juta tahun di sini? Enggak tahu. Miliar tahun enggak ada ujungnya karena Allah ada tanpa ada permulaan. Jadi berapapun waktu sebelum pencatatan Lauhul Mahfuz banyak tidak ada ujungnya, paham? Tidak ada ujungnya. Dan di sini ada hal-hal tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di sini terkait ilmu Allah. Terkait ilmu Allah, ya. Yang sebelum pencatatan Lauhul Mahfuz, paham? Sebelum pencatatan Lauhul Mahfuz dan ke belakang ini juga ilmu Allah punya ilmu tentang hal tersebut. Nah, ranah dari catatan Lauhul Mahfuz cuma ini terkait dengan makhluk sampai hari kiamat. Ini ranah Lauhul Mahfuz. Ranah pencatatan Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz, Lauh Mahfuz. Baik, setelah hari kiamat juga tanpa batas. Setelah hari kiamat ini abadi tanpa batas. Ini tidak tercatat, ini tidak dicatat. Maksud saya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat Lauhul Mahfuz itu tidak semua ilmu Allah. Paham? Yang dicatat adalah apa yang akan terjadi ya sejak pena dicatat sampai tegaknya hari kiamat.
Apa yang terjadi setelah hari kiamat tanpa penghujung. Kalau semua dicatat, maka pena tidak akan pernah berhenti mencatat. Kalau semua ilmu Allah dicatat, tidak pernah berhenti mencatat. Karena ilmu Allah yang sabik, yang sebelumnya azali juga tidak ada penghujungnya. Dan ilmu Allah yang abadi juga tidak ada penghujungnya. Maksudnya tentang makhluk-makhluk yang terjadi setelah hari kiamat di surga kayak apa, kan tidak akan berhenti kegiatan. Kalau semua dicatat, maka lauhil mahfuz tidak akan berhenti. Jadi maksud saya ranah lauhil mahfuz itu ada. Yaitu yang dicatat sejak pena diciptakan oleh Allah. Kata Allah, awalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Allah berkata, uktub, tulislah. Kata pena, madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila qiyamis saat. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, situ setelah tertulis baru berhenti. Kata Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Mengerti Ibu-ibu? Bapak-bapak? Baik. Jadi ini secara sederhana. Jadi setelah itu pena diangkat, lembaran telah kering. Maksudnya apa, Ibu-ibu? Tidak bisa ditipex lagi. Tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dirubah lagi. Ini marhalah yang kedua namanya al-kitabah. Ya. Yang ini? Ini? Oke, silakan. Ini terkait ilmu Allah yang sebelumnya tidak dicatat. Tidak dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi yang dicatat cuma ini aja. Ini yang dicatat. Ini yang dicatat. Setelah ini tidak dicatat lagi. Mana? Oh, yang biasa lagi. Mana? Ini. Oke. Baik, sudah? Sekarang kita masuk pada marhalah yang ketiga. Yang ketiga namanya al-masyiah. Yang ketiga namanya apa? Al-masyiah. Al-masyiah yaitu kehendak. Saya ingatkan lagi kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofi takdir yaitu Allah mengilmui apa yang akan Dia ciptakan. Setelah itu ilmu tersebut Allah catat di mana? Lauhil Mahfuz. Allah catat, selesai, kering, tidak bisa berubah. Setelah itu Allah mengeksekusi dan semua yang Allah catat tadi sesuai dengan kehendak Allah. Adakah di luar kehendak Allah? Enggak ada. Ya. Jadi kehendak Allah ini kalau kita boleh katakan semua yang Allah catat yaitu berarti yang Allah rencanakan kan? Rencanakan. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Keluar dari kehendak Allah. Paham? Demikian juga semua yang akan Allah eksekusi. Jadi 2 poin. 1, 2. Semua yang akan Allah eksekusi maksudnya Allah ciptakan. Allah wujudkan dalam alam nyata, paham? Itu Allah ciptakan, eksekusi atau ciptakan atau wujudkan dalam alam nyata, Allah jadikan ya. Jadikan, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Maksud saya semua kejadian itu pasti atas kehendak siapa? Allah. Paham? Sekarang ternyata kalau kita lihat apa yang Allah catat dan apa yang Allah ciptakan, ini ada 2 hal. Kalau kita mau bagi apa yang Allah catat atau apa yang akan terjadi, ada 2 model. Yang pertama yang baik, yang kedua yang tidak baik.
Yang tidak baik contohnya banyak, iblis, Fir'aun, musibah-musibah yang kita tidak suka, bencana alam dan yang lainnya, musibah ya, terjadinya maksiat-maksiat dan lain-lain. Ya, adapun yang baik-baik misalnya ketaatan Jibril alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, para nabi dan lain-lain. Ini namanya kebahagiaan-kebahagiaan ya. Ternyata maka itu yang disebut dengan antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah yang kalau kita sederhananya kita bilang engkau beriman kepada Allah, iman kepada takdir baik maupun buruk. Baik maupun buruk. Maksudnya sebagaimana kau beriman yang baik dicatat oleh Allah, yang buruk juga yang catat siapa? Allah. Sebagaimana kau beriman yang baik yang ciptakan oleh Allah, yang buruk juga yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Sampai sini masih paham? Adakah di alam semesta ini yang terjadi di luar kehendak Allah? Enggak ada. Kalau ada yang selain kehendak Allah berarti ada Tuhan selain Allah. Atau ternyata Allah kecil yang ternyata di luar dari kehendak Allah, berarti Allah bukan maha kuasa. Oleh karena semua yang terjadi baik atau buruk pasti atas takdir Allah. Itulah iman. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menghendaki sesuatu yang buruk? Nah, ini timbul pertanyaan. Pertanyaannya, kok bisa Allah kehendaki yang buruk? Pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki yang buruk, perkara-perkara yang buruk? Paham Ibu? Tunggu dulu, nanti saya yang jawab yang ini pertanyaan. Iya benar, jawabannya ujian. Ya. Sampai sini masih paham? Baik, kita jelaskan. Kehendak Allah ada dua. Iradatullah atau al-murad atau bukan iradah apa? Al-murad yang dikehendaki oleh Allah ada dua macam. Yang pertama adalah dikehendaki secara zatnya. Dikehendaki Allah secara zatnya. Secara zatnya atau secara langsung. Atau secara langsung. Kalau kita bilang apa? Muradan li dzatihi. An yakuna muradun li dzatihi. Li dzatihi. Dikehendaki oleh secara langsung. Ini semua kebaikan-kebaikan. Ini semua kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah dikehendaki untuk lainnya, tidak secara zatnya. Dikehendaki terjadi untuk perkara lain di balik itu. Perkara lain di balik itu. Perkara lain yang baik di balik itu. Perkara lain yang baik di balik itu. Namanya muradun li ghairihi. Muradun li ghairihi. Artinya jika ditinjau dari sisi zatnya maka dia buruk, tapi di balik itu keburukan tersebut ada kebaikan. Contoh Allah firmankan, lihat surat Ar-Rum 41, contoh sederhananya Quran surat
Ar-Rum 41. Saya tuliskan ya, biar gampang, biar sederhana. Kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Saya rasa ayat ini banyak yang hafal karena dulu kita belajar agama disuruh belajar ayat ini. Ingat enggak? Aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amil. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amil. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Baik ibu-ibu, saya bacakan artinya. Telah nampak kerusakan. Al-fasad artinya apa? Kerusakan. Telah nampak di mana? Di lautan dan di daratan. Akibat ulah perbuatan manusia. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Kerusakan nampak akibat manusia. Buat apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Agar Allah merasakan mereka akibat ulah mereka. Membuat mereka merasa akibat Allah menjadikan mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Akibat sebagian perbuatan mereka. Ulah mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Semoga mereka sadar. Baik. Jadi Allah menciptakan kerusakan. Kerusakan Allah suka atau tidak ibu-ibu? Tidak ada. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah tidak mencintai apa? Kerusakan. Tapi Allah menghendaki kerusakan tersebut terjadi. Allah menghendaki terjadi, Allah ciptakan juga kerusakan tersebut di daratan maupun di lautan. Ternyata ada tujuannya. Tujuannya itu agar mereka terkena akibat ulah mereka, semoga mereka sadar. Jadi kalau ditinjau dari kerusakan tidak baik. Tapi ditinjau dari akibat maka baik. Itu yang disebut dengan sesuatu yang dikehendaki karena lainnya. Itu sesuatu yang buruk dikehendaki tapi karena ada kebaikan di balik itu. Faham ibu-ibu? Ini sederhananya agar kita bisa mengambil logika. Sekarang contoh. Kenapa diciptakan iblis? Contoh, hikmah di balik cipta iblis. Hikmah di balik adanya iblis. Iblis yang ciptakan siapa? Allah. Iblis. Bahkan iblis ketika mau mati dia minta ditangguhkan. Kata dia, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku, jangan mati sekarang. Nanti hari kiamat. Buat apa? Saya ingin menggoda anak-anak Adam. Allah izinkan, Allah tidak izinkan? Izinkan. Ya, silakan kata Allah. Silakan. Padahal iblis bikin rusak, tapi Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Ini rahasia Allah. Tapi di balik iblis kata para ulama banyak maslahat. Apa kemaslahat adanya iblis? Pertama, Allah menguji manusia dengan adanya iblis. Ada bahan ujian. Kalau nggak ada iblis, semuanya soleh. Semua wanita soleha, nggak ada yang angkat suara, nggak ada yang beli tas branded, semuanya soleha. Nggak ada yang macam-macam. Ya, semua tidak tertarik dengan dunia ya. Iblis ini yang bikin kita macam-macam ya. Maka dengan adanya iblis ada para mujahid. Para mujahid. Kalau nggak ada iblis, nggak ada penjahat. Nggak ada orang kafir. Dengan adanya iblis maka ada muncul mujahid melawan orang kafir. Adanya iblis ada yang berkorban untuk bersedekah. Berkorban. Untuk berjihad misalnya. Kalau nggak ada jihad dia nggak akan berkorban mengeluarkan hartanya. Dengan adanya iblis ada orang yang bertobat. Kalau nggak ada iblis semuanya baik, nggak ada yang berdosa. Padahal Allah suka dengan ibadah taubat. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak bertobat Allah akan sirnakan kalian. Tsumma jaa biqaumin yuznibun. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka beristighfar, kemudian Allah ampuni mereka. Jadi Allah suka dengan orang bertobat. Taubat ini enggak mungkin terjadi kecuali ada iblis. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang
bertobat. Kalau nggak ada iblis, nggak ada maksiat, nggak ada orang yang bertobat. Tobat itu terjadi setelah maksiat. Maka dengan ada iblis, adanya orang yang bertobat. Dengan adanya iblis, nampak maha pengampun Allah. Nampak jelas maha pengampun Allah. Maha pengampun, maha menerima tobat, dan lain-lain. Sifat-sifat Allah akan nampak. Faham ibu-ibu? Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang diampuni. Kemudian juga nampak Allah syadidul iqab, siksanya keras. Siksa Allah keras. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang masuk neraka. Dengan adanya iblis, maka nampak siksa Allah yang maha keras. Ya. Dengan adanya iblis, ada dua perkara-perkara yang saling kontradiktif, menunjukkan maha kuasa Allah. Yaitu Allah mampu menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah mampu menciptakan dua hal yang kontradiktif. Apa saja di antara ibu? Banyak. Di antaranya, contoh, Jibril lawannya apa? Iblis. Contohnya lagi apa? Muhammad Abu Jahal. Abu Jahal. Kemudian apa? Surga dan neraka. Ya. Mengampun, menyiksa. Apa sifat Allah? Bukan makhluk, tapi penghuni surga, penghuni neraka. Nikmat dan azab. Nikmat lawannya apa? Azab. Ini semua kalau nggak ada iblis nggak bisa. Ini semua kalau nggak ada iblis nggak bisa. Yang ada iblis ada seperti itu. Maksudnya iblis aja yang luar biasa buruknya, ternyata di balik itu ada hikmah. Ini yang kira-kira dibuka oleh sebagian ulama. Taib, sampai sini paham ya Ibu? Paham tidak? Nah, saya lanjutkan. Kalau kita bicara tentang muradun ligoy yang kedua ini, model kedua ini, saya lanjutkan halaman berikutnya. Tadi kita bilang bahwasanya belum, ya Ustaz. Sudah Ibu? Baik. Ketika saya bilang yang dikehendaki Allah ada dua. Yang dikehendaki Allah ada dua. Ada dua macam. Yang pertama tadi apa? Dikehendaki secara zatnya, secara langsung. Secara zatnya. Terus secara langsung. Yang kedua tadi apa? Dikehendaki tidak secara langsung. Dikehendaki karena yang lain. Karena perkara baik yang lain. Kalau bahasanya kita sederhana, yaitu karena ada hikmahnya. Karena ada hikmahnya. Nah, kita bicara hikmah ini, ada yang dibuka oleh Allah, ada hikmah yang dibuka sebagian oleh Allah. Ada yang tidak dibuka dan otak kita buntu. Ada yang bisa kita kiaskan. Ada yang ditutup. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di sinilah Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ayat 23. Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 23. Kata Allah, Allah tidak ditanya apa yang dikerjakan, mereka lah yang ditanya. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Perbuat
Namun merekalah yang ditanya. Merekalah yang ditanya. Jadi tidak ada yang menghisap Allah. Kita yang dihisap oleh siapa? Allah. Ya. Surat Al-Anbiya 21 ayat 23. Banyak hal kita nggak tahu kenapanya. Banyak hal kita nggak tahu kenapanya. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa ada gempa bumi sekarang? Misalnya kenapa ada ini? Kenapa misalnya saudara-saudara kita di Palestina menderita begitu berkepanjangan? Kita nggak tahu. Zaman dulu kenapa Fir'aun sampai puluhan tahun menyiksa terus nggak ada yang kita nggak tahu. Ternyata ada cerita akan muncul Nabi Musa alaihissalam. Banyak hal. Oleh karenanya otak kita bakalan buntu pada pertanyaan ini. Kita berkata kenapa? Kenapa? Kalau sudah timbul pertanyaan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, maka kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang tahu hanya siapa? Allah. La yus'alu amma yaf'alu. Otak kita sangat terbatas. Saya bacakan perkataan Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Ya. Tentang masalah takdir. Ini masalah hikmah. Kata beliau, sabilu ma'rifati hadzal bab at-tauqifu minal kitabi wa sunnah. Cara untuk memahami tentang takdir, at-tauqifu minal kitabi wa sunnah. Itu ikut saja Al-Quran dan Sunnah. Ayat bilang apa, Sunnah bilang apa, ikuti aja, enggak usah banyak protes. Duna mahdhil qiyas wa mujril uqul. Jangan ikut-ikut analogi dan jangan ikut akal kita. Akal kita terbatas. Faman adala anit tauqif minhu dhalla wa taha fi majalil hayrah wa lam yablugh shifaan nafs. Siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil, maka dia akan tersesat. Dan dia akan tenggelam dalam kebingungan. Dan tidak akan mencapai kepuasan. Wala yasilu ila maitma'innu bihil qalbu. Karena dia tidak akan mencapai sesuatu yang menenangkan hatinya kalau dia gunakan akalnya. Li'annal qadar, perhatikan. Li'annal qadar sirrun min asrarillahi ta'ala. Karena takdir itu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Duribat dunahul astar. Yang dimana rahasia tersebut dikasih tirai oleh Allah, tertutup. Wahtassa subhanahu bihi wahajabahu. Dan hanya Allah yang tahu. Dan Allah mengkhususkan untuk diri yang tahu. Dan Allah menghijabnya. An uqulil khalq. Yang tidak bisa disampai oleh akal manusia. Wa ma'arifim. Dan ilmu pengetahuan mereka tidak bakalan sampai. Waqad hajaballahu ta'ala ilmal qadar anil alam. Seluruh ilmu tentang takdir Allah tutup. Fala ya'lamuhu malak. Malaikat tidak tahu. Wala nabiyyun mursal. Demikian juga nabi yang diutus tidak tahu. Waqila dikatakan kata Sam'ani. Inna siral qadari yankashifu lahum idza dakhulul jannah wala yankashifu qabla dzalik. Sungguhnya rahasia takdir mungkin akan tersingkap kalau mereka sudah masuk surga. Kalau sekarang belum terungkap. Itulah ujian. Ya. Saya katakan kalau semua kita tahu hikmahnya, kita enggak diuji namanya. Coba Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang di sumur. Kalau dia tahu dia bakalan jadi bangsawan, di sumur dibuang dia ketawa ketiwi. Ya enggak? Oh memang. Ya, silakan buang saya. Silakan jadikan budak, silakan ditangkap, silakan diuji, silakan dipenjara. Dia tahu ternyata ujungnya jadi apa? Jadi bangsawan. Tetapi menjadi ujian bagi dia ketika dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia husnudzon sama Allah. Nabi Yakub alaihissalam kalau tahu anaknya hilang, Yusuf bakalan jadi bangsawan, kira-kira dia nangis atau tidak? Ini nggak perlu nangis, tapi dia nangis sampai matanya buta karena dia tidak tahu anaknya bakalan jadi bangsawan. Tapi dia husnudzon. Dia mengatakan innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijak. Dia tutup semua hal dengan pernyataan Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Pokoknya dia tahu ada hikmah meskipun dia tidak tahu hikmahnya apa. Tapi di balik semua pasti ada hikmah. Makanya takdir itu rahasia. Karena kalau kita ikuti akal kita akan selalu bertanya, kenapa Fir'aun, kenapa iblis, kenapa saya miskin, kenapa suami saya begini, kenapa istri saya begini, kenapa anak saya begini, kenapa rumah saya reot, kenapa rumah dia bagus, kenapa harus ini yang jadi pemimpin, kenapa harus ini yang enggak jadi pemimpin, kenapa ini. Nah, kita enggak bakalan tahu. Ada sebagian Allah ungkapkan sebagai pelajaran bagi kita agar apa yang tidak kita ketahui kita kiaskan. Bahwasanya sebagaimana yang kita ketahui ada hikmahnya, yang tidak kita ketahui pasti juga ada apa? Hikmahnya. Faham ibu-ibu? Baik. Ada yang ditutup tidak tahu hikmahnya, tapi kita mengkiaskan bahwasanya pasti ada hikmahnya, tapi kita yakin pasti ada hikmahnya.
Kenapa demikian Ibu? Karena untuk mengetahui rahasia Allah, kita harus setara, mohon maaf, setara level ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baru tahu oh begini-begini. Jangankan ilmu kita ini enggak ada apa-apa dengan ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat apa? Sangat sedikit. Sebagai contoh sederhana, sekarang misalnya anak kita, ya, kita larang dia lagi main kita larang. Anak masih kecil, umur 2 tahun kita larang. Gak boleh begini. Dia nangis atau tidak? Nangis. Bisakah kita menjelaskan? Gak bisa. Ini karena, pokoknya dia nangis. Dia nggak ngerti. Karena kita menjelaskan secara ilmiah, otak dia tidak sampai. Itu antara anak kita dengan kita, antara manusia dengan manusia. Ya. Anak ini tidak bisa paham. Saya sering bilang anak saya ketika Abdul Razak ketika mau sunat, mau jelaskan ini sunat bersih deh, bagus untuk kesehatan, mana dia paham. Ya, pokoknya nggak mau, takut begitu, masukin tinggal kasih hadiah, dia diam. Itu yang dia paham. Kemudian dijelaskan masih kecil, dijelaskan ini karena gini, karena nanti najis. Mana dia ngerti najis itu apa? Dia nggak ngerti. Itu antara anak dengan kita sama-sama manusia. Terkadang kita tidak bisa menjelaskan. Terkadang kita nggak bisa menjelaskan sama orang yang sama-sama dewasa. Kita lakukan sesuatu, aduh, saya jelaskan dia pasti nggak paham, dia pasti suudzon. Udahlah, nanti dia tahu sendiri. Kadang-kadang begitu nggak? Itu jangankan kita sama anak kita, sama sesama kita aja terkadang tidak bisa kita jelaskan. Saya nggak bisa jelasan deh. Pokoknya nanti tunggu aja deh. Ya. Menjelaskan pasti dia salah sangka, nanti dia suudzon. Nggak sampai ilmu dia sama dengan apa yang mau kita jelaskan. Terkadang kita lihat seorang melakukan, kita percaya aja. Ya dia pasti benar. Saya nggak tahu apa yang dia bikin, tapi pasti dia pasti ada tujuan yang baik. Saya nggak bisa paham, tapi saya yakin ini orang baik, orang soleh. Pasti ada yang lakukan dia. Saya nggak ngerti kenapa dia bisa begitu, tapi pasti ada sesuatu di balik itu. Paham nggak? Sering begitu nggak? Saya nggak tahu kenapa dia begitu, tapi pasti di balik itu ada sesuatu yang buat dia jadi begitu. Pasti ada kebaikan. Jadi ilmu kita luas, ilmu kita terbatas ya. Terbatas sehingga terkadang kita tidak memahami sama makhluk. Makanya sering bilang jangankan masalah itu, masalah kita aja. Saya sering bilang ini HP saja bisa video call, gimana saya sampai sekarang nggak bisa paham. Ibu tahu kenapa HP bisa video call? Dari sini bisa telepon Madinah, bisa video call. Dengan gimana? Kalau orang fisika mungkin yang ngerti, ini akan berubah jadi gelombang ini berubah jadi apa, kemudian terbang kemana, ke satelit, kemudian satelit panjang. Kalau orang nggak paham, saya tahu Ustaz, kenapa? Karena ada kuotanya. Kalau kuota habis nggak bisa, ya top. Ya. Jadi intinya bahwasanya akal kita ini terbatas. Nah, tidak mungkin semua Allah buka karena pertama akal kita terbatas, yang kedua memang Allah ingin jadikan sebagai apa? Ujian. Maka Allah kasih kunci untuk semua hal yang tidak bisa kita pahami. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dikerjakan, tapi mereka yang bakalan ditanya. Faham sampai sini Ibu? Oke, kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu eksekusi. Sudah ini? Ya. Empat adalah al-khalqu. Al-khalqu itu maknanya penciptaan. Penciptaan. Kalau bahasa kita sederhananya eksekusi perencanaan. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang menimpa pada diri kalian atau menimpa dunia ini kecuali telah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum kami mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semua adalah perkara yang mudah ya. Kalau begitu tadi sudah kita bilang semua yang dicatat semuanya berdasarkan kehendak apa? Allah. Enggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Apa yang Allah ciptakan juga pasti semua dengan kehendak siapa? Allah. Berarti semua yang terjadi ciptaan Allah. Intinya semua terjadi adalah ciptaan Allah. Di antaranya. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, bumi yang ciptakan siapa? Allah. Langit Allah. Matahari Allah. Rumah ini yang bikin manusia, tapi yang ciptakan sungguhnya siapa?
Allah. Karena manusia yang Allah yang ciptakan, bahan-bahan juga Allah yang ciptakan, Allah yang buat dia bergerak sehingga dia beraktivitas sehingga terjadilah rumah ya. Kita ini ciptaan Allah bukan? Kita ini makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti yang keluar dari makhluk, makhluk juga bukan? Berarti perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Karena kita ini makhluk, maka yang muncul dari makhluk juga adalah makhluk. Jadi semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada terjadi dalam semesta ini bukan ciptaan Allah. Semuanya pasti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang penting, makanya Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ya. Di antara dalil surat Az-Zumar misalnya, Quran surat Az-Zumar ayat 62 kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Kemudian juga dalam surat As-Saffat ayat 96 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan juga amal perbuatan kalian. Allah ciptakan kalian. Yang ciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Dan perbuatan kalian. Semua perbuatan kita yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah. Ini di antara dampaknya. Buktinya Quran surat Takwir ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin." Tidak ada kehendak kalian kecuali di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini sementara yang bisa kita sampaikan ya. Saya kasih contoh tentang konsep ini. Contoh kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik. Allah berfirman tentang kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. 2, 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat tentang sebagian rencananya. Allah mengatakan, "Aku akan jadikan penghuni bumi." Gampangnya demikian. Itu penguasa di bumi. Maksudnya Adam dan keturunannya. Malaikat bertanya, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima?" Wahai Allah, apa kau ciptakan di bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi Allah bilang Allah akan bikin manusia di atas muka bumi. Allah belum cipta nih, baru cerita mau bikin rencana manusia di bumi. Malaikat bilang, "Kita sudah, kalau untuk ibadah kami sudah bertasbih. Sementara itu manusia akan melakukan kerusakan. Kenapa? Timbulnya kenapa? Tolong jelaskan." Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Terus saya tanya sama ibu-ibu sekalian, Allah ketika menciptakan manusia Adam di bumi atau di langit? Di langit. Allah ciptakan Adam di mana? Di langit. Terus Allah suruh malaikat sujud kepada Adam. Allah suruh iblis sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Ini semua sudah skenario. Kemudian Allah masukkan Adam kemana? Ke surga. Padahal Allah bilang bakalan bikin dia di bumi. Pokoknya intinya Allah ingin turun ke bumi. Dia turun ke bumi tapi ada ceritanya.
Nah, cerita ini sudah Allah susun sebelumnya. Akhirnya Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan Hawa, kemudian masukkan ke surga. Allah bilang jangan makan dari buah tersebut. Kemudian iblis balas dendam, kemudian cemburu, kemudian hasad, goda Adam. Akhirnya Adam makan, akhirnya tuh turun. Jadi ini semua contoh rencana. Allah bilang saya akan bikin manusia di bumi. Ternyata Allah ciptakannya di mana? Di langit. Berarti suatu saat pasti akan tuh turun. Ternyata untuk turun tersebut ada proses. Prosesnya Allah sudah siapkan iblis, ya enggak? Sudah siapkan surga. Kemudian Allah sudah siapkan juga buah tersebut. Allah sudah siapkan Hawa. Ternyata iblis dihasad sama Adam, disuruh sujud enggak mau. Kemudian iblis menggoda Adam, akhirnya Adam makan, akhirnya Adam turun ke bumi. Kenapa harus ini semua? Agar di bumi beranak pinak, kemudian akan diuji berikutnya supaya mereka kembali kepada kampung halaman mereka yang sebelumnya. Itu di mana? Di surga. Semua ada skenario. Semua ada takdirnya. Ini saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.